Apa itu? Ya seperti diet gitu ya, memilih makanan yang sehat-sehat. Padahal pengennya malam-malam makan martabak gitu kan. Itu dia. Itu orang stres badannya menggemuk ya. Kalau saya stres badan saya kurus. Kebalik ya. Jadi ya lumayan lah ambil hikmahnya aja, paling nggak jadi diet gitu. Jadi ya sering-sering stres lah ya Mbak Atika. Karena aku sempat bilang juga ke orang tua aku, ke mama pengen banget masuk TV gitu. Mungkin yang terpenting menurut aku tuh disiplin ya. Karena kompetisi pastinya banyak, dari tahun ke tahun pasti ada yang lebih muda lagi, lebih fresh lagi gitu. Tapi ya ketika kita menjaga komitmen yang memang dilihat orang juga, oh ini anak nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu. Dan juga disiplin terhadap waktu dan tanggung jawab, itu pada akhirnya menurut aku yang bikin kita juga dinilai bisa bekerja dengan baik dan dipercaya untuk proyek-proyek berikutnya gitu. Oke, disiplin dan attitude juga harus dijaga ya. Betul. Untuk memaintain karir. Sebenarnya udah dijawab semua sih sama Ersya sih. Ya? Sebenarnya itu sih kuncinya sih. Jadi attitude. Attitude, ya disiplin, work ethic ya. Work ethic. Jadi ketika aku bicara, aku berusaha tetap menjadi diriku sendiri. Aku tetap menjadi diriku sendiri gitu ya. Tapi ya itu dia, kan ada batasan yang menurut aku tuh bukan batasan melarang aku menjadi diri aku sendiri, tapi yang batasan yang secara sopan santun, secara appropriate atau tidaknya gitu. Tapi aku akan menyampaikan apa yang aku pikir perlu aku sampaikan. Apa ya? Ya bisa melanjutkan pekerjaan di dunia entertain dengan baik aja sih. Dan bisa menciptakan juga karir yang long lasting, yang bisa diingat orang mungkin gitu. Memangnya kamu ingin dikenang sebagai apa nanti? Aduh, berat ya pertanyaannya. Gak gimana-gimana sih, cuman pengen ya misal bikin film dan orang nontonnya berkesan gitu. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Nah, kali ini kita akan bahas film horor. Sudah hadir bintang tamu kita. Yang pertama ada Atika Hasiholan. Mbak Atika, halo Mas, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Apa sih rahasianya awet muda nih? Gimana? Selalu terlihat fit, cerah. Baru juga ngobrol. Halo. Tolong tangan. Iya. Maaf nih, saya udah nikah. Oh iya. Mertua nonton ya? Satu, mertua saya nonton lagi. Iya. Ketinggalan satu, Bung. Iya, ini dia Ersya Aurelia. Ini mau ngobrolin film apa nih? Film horor dong. Saya takut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi soal film apa sih sebenarnya yang sekarang dipromosikan ya oleh dua aktris ternama kita ini. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol yang santai-santai dulu. Gimana? Setuju nggak? Oke. Silakan duduk Mbak Atika dan juga Ersya. Iya, tadi di awal saya langsung tanya, kok Mbak Atika ini terlihat selalu awet muda, fit ya, seperti jaga makan, jaga kondisi, jaga fisik dan sebagainya. Apa sih tipsnya? Tipsnya melakukan sesuatu yang mungkin kebanyakan orang malas dan saya pun juga sering malas sebenarnya. Apa itu? Ya seperti diet gitu ya, memilih makanan yang sehat-sehat. Padahal pengennya malam-malam makan martabak gitu kan. Itu dia. Itu berat memang, tapi ya itu memang harus dilakukan. Gitu. Apa jangan-jangan nggak pernah stres? Kayak saya ini stres terus lihat penonton di sini kan. Gak pernah stres kayaknya ya Mbak Atika. Tapi saya kalau stres tuh kan ada orang stres badannya menggemuk ya. Kalau saya stres badan saya kurus. Kebalik ya. Jadi ya lumayan lah ambil hikmahnya aja, paling nggak jadi diet gitu. Jadi ya sering-sering stres lah ya Mbak Atika. Amit. Oke, nah Mbak Atika tadi kan kita juga sempat berbincang ya. Mbak Atika sekarang menjadi seorang orang tua dan tentunya saya melihat prestasi Salma. Salma itu adalah putri dari Mbak Atika dan juga Mas Rio Dewanto ya. Ini saya lihat
prestasinya luar biasa, menekuni cabang senam. Itu apakah memang dari awal Mbak Atika, kamu dari kecil harus senam. Nah, atau gimana tuh Mbak waktu Enggak itu? sih, emang ya alhamdulillah kita ada kesempatan untuk memperkenalkan Salma beberapa bidang gitu ya. Dan kita nggak pernah maksain juga. Jadi kalau kelihatan emang anaknya nggak berminat, ya udah kita cari yang sampai emang dia minat gitu loh. Ada misalnya kayak piano gitu ya, itu les gitu ya. Kalau tiap kali les acting ngantuk terus. Acting gitu. ketiduran terus gitu. Mungkin ada orang tua yang akan memaksakan, tapi kalau kita kayaknya enggak deh. Karena kalau prinsip aku sama Rio memang dia harus melewati proses belajar yang membuat dia bahagia gitu loh. Jadi ya udah kitanya aja cari yang sampai memang dia mau tekuni. Walaupun bukan berarti nggak ada hambatan ya. Ada juga dia terkadang rasa malas dan lain-lain. Tapi paling enggak dia kembali lagi gitu loh. Jadi lebih membebaskan anak nanti seperti apa jalan hidupnya ya ke depan. Iya, ya mengarahkan juga. Mengarahkan ya, tapi sekarang mungkin lagi fokusnya di senam ya. Iya. Dapat medali emas loh, Salma. Di luar negeri, di Thailand ya kalau nggak salah. Iya, di Bangkok. Itu ceritanya gimana? Sampai terharu dong pastinya Mbak Atika saat itu. Iya, terharu. Jadi waktu itu memang ada di invite gitu ya dari Iya. kelompok gym yang di Indonesia. Terus ada beberapa nama yang di invite, salah satunya Salma. Ya sebelum pergi ya latihan dulu juga gitu. Dia juga sempat ada kayak pressure juga. Jadi dia merasakan memiliki pengalaman pressure untuk menghadapi satu kompetisi dan alhamdulillah dia bisa melewatinya. Ya semoga ada yang dia petik lah di situ. Iya, jadi gitu penonton ya, harus komitmen, dedikasi. Jangan dari segini maunya langsung segini. Potong jalur itu namanya ya. Kayak siapa? Ya siapalah ya Mbak Atika ya. Kita lucu nggak lucu yang penting aman. Iya. Nah, saya ke Ersya nih. Ersya dulu menekuni modeling katanya dari usia 9 tahun bener? Nggak modeling sih, lebih ke acting juga. Acting juga? Lebih fokus ke acting sih dibanding modeling. Oke, saat itu apakah ada arahan dari orang tua secara khusus atau memang itu keinginan yang tersembunyi dari Ersya saat itu, bagaimana bisa akhirnya menekuni acting? Bener banget, sebenarnya keinginan nggak tersembunyi sih, karena aku sempat bilang juga ke orang tua aku, ke mama pengen banget masuk TV gitu awalnya. Dan akhirnya memang didukung juga sama orang tua, sama mama, diantar-anterin casting, terus sampai akhirnya satu kerjaan dapet, terus lanjut ke pekerjaan selanjutnya, terus sampai sekarang puji Tuhan. Iya. Tidak hanya masuk TV tapi masuk layar lebar juga loh. Ya. Sudah banyak film layar lebar yang dibintangi oleh Ersya pastinya. Nah, Ersya bagaimana arti komitmen untuk Ersya menekuni ya saat ini di dunia entertainment agar bisa bertahan? Seperti apa sih arti komitmen untuk kamu? Mungkin yang terpenting menurut aku tuh disiplin ya. Karena kompetisi pastinya banyak, dari tahun ke tahun pasti ada yang lebih muda lagi, lebih fresh lagi gitu. Tapi ya ketika kita menjaga komitmen yang memang dilihat orang juga, oh ini anak nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu. Dan juga disiplin terhadap waktu dan tanggung jawab, itu pada akhirnya menurut aku yang bikin kita juga dinilai bisa bekerja dengan baik dan dipercaya untuk project-project berikutnya gitu. Oke, disiplin dan attitude juga harus dijaga ya. Betul. Untuk memaintain karir. Iya. Nah, karena kan kita bekerja sama banyak orang, nggak kerja sendirian. Nah, Ersya juga dalam dalam menekuni dunia entertainment saat ini sudah banyak film layar lebar dibintangi. Bagaimana Ersya melihat dunia entertainment di Indonesia saat ini? Aku ngerasanya semakin berkembang ya, dan apalagi perfilman sekarang lagi banyak banget, makin melesat dan juga penontonnya semakin banyak gitu yang mau nonton film Indonesia ke bioskop, yang semoga kedepannya akan terus meningkat gitu ya. Bangga dengan produk negeri sendiri gitu. Pasti. Ya. Jadi happy banget sih ngelihat perkembangan dari tahun ke tahun. Oke, yang jelas kamu kan sering mendapatkan spotlight, disorot media. Nah, itu jadi tantangan atau justru ini menjadi sebuah keuntungan buat kamu? Tantangan banget, karena kenapa tuh? apalagi kalau kita lagi membawa film kayak gini ya, kita kan juga punya tanggung jawab untuk memberitakan hal yang baik dan juga
bisa merepresentasikan film kita dengan baik. Jadi ya itu belajar, aku sih masih belajar terus ya, kayak masih ngerasa setiap kali ngomong atau di depan media tuh masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Tapi ya sambil seiring berjalannya waktu jadi belajar banyak lagi. Tapi sudah lancar kok ya. Cara komunikasi sudah lancar ya. Mulus. Mengerti nggak tadi penonton yang disampaikan Ersya? Ngerti kan? Iya. Ngerti-ngerti aja. Tadi saya baca berita ngantuk padahal. Sekarang baru melek. Nah, kalau buat Mbak Atika juga yang lebih senior lah ya pastinya di dunia film. Apa sih Mbak yang menjadi tantangan ketika seorang juniornya Mbak Atika nih misalnya ya, baru terjun di dunia entertainment, ada tipsnya nggak Mbak untuk bisa tetap memaintain karirnya, bisa bertahan lama gitu ya di dunia entertainment? Ya tadi sebenarnya udah dijawab semua sih sama Ersya sih. Ya? Sebenarnya itu sih kuncinya sih. Jadi attitude? Attitude, ya disiplin, work ethic ya. Work ethic, oke. Itu sih, karena pada akhirnya orang akan lebih nyaman bekerja dengan orang yang memiliki attitude yang baik. Tapi pernah nggak Mbak Atika merasa insecure misalnya selama menjalani profesi sebagai seorang aktris? Enggak sih, belum ya. Sama sekali nggak? Insecure tuh kayak gimana? Misalnya, Kayak contohnya. misalnya nggak nyaman dalam berbicara atau mengungkapkan sesuatu hal ke media, ada batasan-batasan yang harus sebenarnya diikuti atau seperti apa sih biasanya Mbak? Enggak juga sih. Nggak ada ya? Aku ya... jadi ketika aku bicara, aku berusaha tetap menjadi diriku sendiri. Aku tetap menjadi diriku sendiri gitu ya. Tapi ya itu dia, kan ada batasan yang menurut aku tuh bukan batasan melarang aku menjadi diri aku sendiri, tapi yang batasan yang secara sopan santun, secara appropriate atau tidaknya gitu. Tapi aku akan menyampaikan apa yang aku pikir perlu aku sampaikan. Oke, tapi tadi setuju ya sama dengan Ersya bahwa dunia perfilman Indonesia sedang booming atau semakin booming atau seperti apa Mbak Atika? Semakin booming, semakin booming. iya. Kalau nggak salah di berita juga kemarin tahun ini ya, penonton Udah berapa puluh juta gitu ya, penonton totalnya. film Indonesia tuh sangat tinggi sekali gitu. Iya, sangat tinggi sekali ya. Di Lebaran kemarin juga kan lumayan berjuta-juta gitu. Iya, jadi artinya memang sekarang juga antusiasmenya luar biasa ya. Penonton menyaksikan produk lokal pastinya, film buatan Indonesia kan. Harus didukung kan pastinya kan. Betul. Iya. Ersya, tadi juga sempat kita bahas soal ini ya, soal spotlight dan sebagainya. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang aktris ya. Tapi apa sih sebenarnya impian terbesar kamu ke depan? Karena kan kamu masih muda banget nih ya. Oke, impian terbesar apa ya? Ya bisa melanjutkan pekerjaan di dunia entertain dengan baik aja sih. Dan bisa menciptakan juga karir yang long lasting. Yang bisa diingat orang mungkin gitu. Memangnya kamu ingin dikenang sebagai apa nanti? Aduh, berat ya pertanyaannya. Gak gimana-gimana sih, cuman pengen ya misal bikin film dan orang nontonnya berkesan gitu. Oke. Membekas gitu. Ya, semoga tentunya bisa konsisten, ya kan? Betul. Karir kamu masih muda banget. Mungkin ada tips Mbak Atika untuk Ersya? Dia udah jago kayaknya. Udah jago ya? Waduh. Dia sudah bisa membawa dirinya sendiri. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan film terbaru yang akan dibintangi oleh Ersya dan juga Mbak Atika. Tapi kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.